Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Filza. Saya dari kelas akuntansi 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi investasi jangka panjang. Sebelumnya teman-teman udah tahu nggak sih apa itu investasi jangka panjang? Nah, investasi jangka panjang adalah investasi yang ditanamkan yang tidak boleh diambil dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau tidak mempunyai waktu jatuh tempo. Lah, investasi jangka panjang ini berbentuk apa aja sih? Biasanya investasi jangka panjang ini sendiri berbentuk yang pertama saham, yang kedua obligasi, ataupun surat-surat berharga yang lainnya. Nah, dalam akuntansi, pada saat pembelian investasi dalam saham biasa itu dicatat sebesar harga perolehan. Sedangkan untuk saham preferen itu jika pembelian dilakukan tidak sama dengan pembelian dividen. Seperti contoh pada soal 1,1 di bawah ini. Nah, lihat saya bacakan terlebih dahulu pertanyaannya ya. Pada tanggal 10 Desember 2000A, PT Asri mengumumkan pembagian dividen untuk tahun 2000A sebesar 1.200 per lembar untuk saham biasa. Nah, pembayaran dividen ini akan dilakukan tanggal 5 Januari 2000B. PT Sari adalah salah satu pemegang saham PT Asri sebanyak 500 lembar saham biasa dan berhak untuk mendapatkan dividen tersebut. Cara mengerjakannya, jadi jurnal yang harus dibuat oleh PT Sari bagaimana? Nah, jadi pada tanggal 10 Desember 2000A, PT Sari membuat jurnal piutang dividen pada pendapatan dividen sebesar 600.000. Lalu, pada tanggal 5 Januari, pada saat pembayaran dividen ini sendiri, PT Sari akan membuat jurnal kas pada piutang dividen sebesar 600.000. Teman-teman tahu nggak sih, kalau saham itu terbagi kepada dua yaitu yang pertama adalah saham biasa dan juga yang kedua adalah saham preferen. Saham biasa ini disebut juga sebagai common stock, sedangkan saham preferen disebut juga sebagai preference stock. Nah, saham biasa ini merupakan surat berharga yang menyatakan kepemilikan terhadap sebuah perusahaan. Namun, pemegang saham biasa ini tidak memiliki hak-hak istimewa dalam mengambil sebuah keputusan di dalam satu perusahaan. Tetapi, pemegang saham biasa ini memiliki hak suara dan boleh voting pada saat rapat pemegang saham. Tetapi, menyoal pembagian dividen ini sendiri, mereka dari perusahaan lebih memprioritaskan pemilik saham preferen. Nah, investor saham biasa ini selalu berada di urutan terakhir setelah pemegang saham preferen sendiri. Tapi perlu diketahui bahwa saham yang biasanya diperdagangkan di pasar saham adalah saham-saham biasa. Selanjutnya, saham preferen. Saham preferen ini apa sih dan apa yang menjadi perbedaan dengan saham biasa? Kalau pemegang saham preferen, itu mereka memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam pembagian dividen. Mereka itu akan didahulukan dalam pembagian dividen dan jumlahnya juga itu akan lebih besar dari pemegang saham biasa. Selain itu, investor saham preferen ini juga apabila sebuah perusahaan dilikuidasi, maka mereka akan mendapatkan terlebih dahulu, lalu baru akan mengembalikan modal kepada si pemilik saham biasa. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai investasi pada saham, sekarang saya akan menjelaskan jika investasi pada obligasi. Nah, pencatatan investasi dalam bentuk obligasi itu berdasarkan harga perolehan, yaitu harga beli, kurs, ditambah beban pembelian. Karena obligasi itu sendiri kan mengenai surat hutang, sehingga dalam pembelian itu perlu diperhatikan beberapa hal, seperti tanggal pembelian, tanggal pembayaran bunga, yang nanti akan diperhitungkan pada pendapatan bunga. Nah, seperti contoh soal nomor 1,2 ini, saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Tanggal 1 Juli 2000B, PT Antasari membeli 20 lembar obligasi PT Tanjung Lingga dengan nominal 1 juta dan dengan kurs 90%.
beban pembelian sebesar 250 dengan bunga 16% dibayar setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Maka jurnal yang perlu dibuat adalah investasi obligasi PT Tanjung Lingga, pendapatan bunga pada kas. Untuk nominalnya sendiri, investasi obligasi PT Tanjung Lingga sebesar 18.250. Nah, 18.250 ini dapat dari mana sih? Yang pertama, harga pembelian yaitu 20 dikali 1 juta dikali 90%. Nah, 20 itu 20 apa? 20 lembar obligasi. 1 juta dari nominalnya, sedangkan 90 adalah kurs. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 18 juta. Lalu ditambah dengan beban pembelian yang juga diperoleh dari soal, yaitu 250, sehingga harga perolehan untuk 20 lembar obligasi adalah 18.250, tinggal ditambah. Lalu untuk pendapatan bunga 800.000. 800.000 dari mana? 800.000 dari bunga dari 1 Maret hingga 1 Juli itu kan 4 bulan. Berarti 4 dibagi 12. Untuk 12 sendiri ketetapan ya, karena 1 tahun kan 12 bulan. Jadi wajib diperkan 12. Jadi 4 per 12 dikali 16%, 16% dari bunga soal, lalu dikalikan dengan 20 juta. 20 juta dari mana? 20 juta dari 20 lembar dikali dengan nominalnya, yaitu 1 juta. Jadi 20 juta. Jadi untuk pendapatan bunga itu sendiri 800, lalu ditambah menjadi jumlah uang yang dibayar adalah 20 juta 50, dan itu adalah senominal dengan kas. Dalam investasi obligasi, kita juga mengenal istilah yang namanya agio dan disagio. Lalu apa sih sebenarnya agio dan disagio ini sendiri, dan apa yang menjadi perbedaan agio dan disagio? Nah, gampang saja. Agio dan disagio ini sebenarnya adalah selisih harga perolehan dan harga nominal. Nah, kalau agio itu kalau harga jual atau harga perolehan itu lebih besar dari harga nominal. Sedangkan disagio adalah sebaliknya. Disagio adalah jika harga jual atau harga perolehan itu lebih kecil dari harga nominal. Nah, agio dan disagio ini akan diamortisasi sesuai dengan umur obligasi. Dengan demikian, nilai investasi dalam obligasi pada jatuh tempo itu akan sama besar dengan nilai nominalnya. Nah, amortisasi agio dan disagio ini sendiri dilakukan pada tiap tahun loh. Bagaimana sih rumusnya? Untuk amortisasi agio itu rumusnya harga perolehan dikurangi nilai nominal dibagi umur pemilikan obligasi. Sedangkan untuk disagio rumusnya sama, hanya saja dibalik. Jadi nilai nominal dikurangi harga perolehan lalu dibagi dengan umur pemilikan obligasi. Penjelasan mengenai investasi jangka panjang dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah perbuatan. Sekian saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.